Siang dokter, perkenalkan saya Nimade Winijaya Setiwanami Putri, NIM 2002612091. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada pasien. Sebelumnya saya akan melakukan inform consent dan akan melakukan persiapan alat dan tempat pemeriksaan serta mencuci tangan sebelum pemeriksaan. Selamat siang Bapak. Nih, perkenalkan saya Dr. Tiwi yang berjaga di Poli hari ini. Dengan Bapak siapa? Regina. Bapak Regina ya. Umurnya berapa? 23. 23. Tempat tinggalnya sekarang? Sukawati Banjarbapak. Iya Pak. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada Bapak. Jadi mungkin nanti pemeriksaannya akan saya periksa dari bagian leher sampai ke dada, bagian depan dan belakang. Nah, nanti mungkin sedikit kurang nyaman karena akan saya meminta Bapak untuk melepaskan baju bagian atasnya Bapak. Bapak bersedia? Iya, Pak. Baik, kalau gitu Bapak bisa melepas bajunya sekarang. Lalu ke bed periksa ya Pak ya, tidur terlentang. Saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mencuci tangan 6 langkah prosedur. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan keadaan umum pernapasan pada pasien. Pertama, saya akan menilai dari inspeksi pada dinding toraks pasien. Kita melihat apakah terdapat abnormalitas bentuk dari dada pasien. Lalu kita melihat sifat dan pola pernapasannya juga. Nah, pada pasien juga kita harus menilai ada tidaknya sesak. Kita lihat dari usaha napas pasien, lihat juga pada dada apakah terdapat retraksi, entah itu dari subkostal, substernal, lalu suprasternal, intrakostal, interkostal, dan supraclavicular. Hingga kita lihat bagaimana apakah pada wajah pasien terdapat napas cuping hidung atau tidak. Bapak bisa tolong melepas maskernya sebentar? Nah, lihat juga dari wajah pasien apakah pasien ini tampak lemah atau tampak tidak sadar atau letargi, atau pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya bisa dipakai kembali Pak maskernya. Selanjutnya kita akan menilai dengan menginspeksi warna yang berkaitan dengan pernapasan pasien, dimana saya akan melihat dari kulit, lalu juga menilai dari ekstremitas untuk melihat entah itu dari ekstremitas kaki, ekstremitas tangan. Lalu minta pasien juga untuk melepaskan maskernya dan melihat di bagian bibir. Misi Pak bisa lepas lagi untuk melihat bibirnya. Baik Bapak, bisa dipakai kembali. Pada inspeksi warna dari kulit dan juga ekstremitas ini untuk menilai apakah ada sianosis perifer pada pasien. Selanjutnya inspeksi leher yang berkaitan dengan pernafasan. Di sini saya akan menginspeksi leher pasien untuk melihat apakah ada penggunaan otot bantu nafas dari sternocleidomastoid, lalu apakah ada retraksi dari suprasternal maupun supraclavicular. Selanjutnya saya juga akan melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening pada pasien. Dilanjutkan dengan palpasi. Bapak permisi nggih Pak. Di sini saya akan mempalpasi yaitu dari sepanjang sternocleidomastoid untuk merasakan pembesaran kelenjar getah bening. Sini ya Pak. Lalu menuju ke supraclavicular dan di infraclavicular. Pada pasien ini tidak terdapat adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan trakea dengan menggunakan kedua ujung jari saya. Bapak permisi nggih, mungkin agak sedikit kurang nyaman. Saya akan menilai letak trakea pasien apakah terdapat deviasi atau tidak. Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan jari-jari untuk menilai adanya clubbing finger ataupun karat nikotin. Permisi Pak, bisa tolong tangannya dinaikkan? Ya. Siap.
tidak hanya melihat clubbing finger, kita juga melihat karat nikotin, lalu juga apakah ada atrofi dari jari-jari dan lengan pasien. Baik Pak, coba tangannya dikepalkan, tangannya dinaikkan Pak, bisa diturunkan Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dada anterior. Sini pasien sama dalam posisi tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian atas. Lalu saya akan menginspeksi pertama dari bentuk toraks pasien. Di sini saya akan melihat apakah ada abnormalitas bentuk dada pasien, lalu membandingkan diameter dari posterior dada dengan diameter dari sagittal. Serta nantinya saya akan melihat juga besar dari angulus costa di hemitoraks kanan dan kiri. Baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran sela iga. Jadi kita lihat di seluruh lapang paru di dada. Lalu kita menginspeksi kelainan lainnya. Tentunya kita melihat apakah ada bendungan vena, tanda-tanda bendungan vena, lalu benjolan, apakah ada kemerahan di area sekitar dada, apakah ada bekas operasi dan spider nevi. Lalu kita bisa melihat juga pada laki-laki apakah ada terdapat ginekomastia atau tidak. Nah, selanjutnya kita menilai kesimetrisan hemitoraks kanan dan kiri saat pasien melakukan inspirasi normal. Selanjutnya kita akan menilai frekuensi nafas pasien dalam 1 menit. Di sini saya telah membawa jam dan akan saya hitung selama 1 menit. Untuk nantinya frekuensi nafas pasien ini dicocokkan pada kondisi dari fisik pasien, fisik pernafasan pasien. Lalu pada saat kita menilai frekuensi nafas pasien selama 1 menit, kita akan menilai juga kedalaman pernafasan pasien. Baik, selanjutnya adalah palpasi dari toraks anterior. Nah, di sini pada palpasi saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek sela-sela iga apakah terdapat penyempitan atau pelebaran, serta saya akan menilai apakah ada benjolan atau emfisema subkutis dan nyeri saat saya lakukan palpasi. Permisi nggak Pak? Sini. Nah, saat saya melakukan palpasi, saya akan menilai apakah ada benjolan, apakah terdapat pelebaran atau penyempitan dari sela iga, dan nyeri. Pak, apa saat saya tekan-tekan ada yang nyeri Pak? Enggak ada. Saya juga akan menilai benjolan dan tanda inflamasi pada pasien. Oke. Tidak terdapat adanya pelebaran sela iga, benjolan maupun nyeri pada saat saya lakukan palpasi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekspansi dada. Saya akan meletakkan tangan saya dan akan meminta pasien untuk bernafas normal terlebih dahulu. Bapak bisa bernafas dengan normal saja nih. Saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan kedua telapak tangan saya dan ibu jari yang bertemu saat saya lakukan palpasi. Baik, coba bernafas dalam Pak. Sudah dikeluarkan. Baik, pada pemeriksaan ekspansi dada didapatkan dada naik kanan dan kiri dengan simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan taktil, vermitus taktil. Bapak nanti saat saya letakkan tangan saya, Bapak nanti bisa ucapkan kata 99 ya Pak ya. Ya, saya akan lakukan beberapa kali, nanti Bapak bilang 99 terus ya Pak ya. Ya, siap? Ya Pak? 99 Oke. Saya lagi ya Pak ya. Saya akan lakukan tes konfirmasi. Saya lagi Pak. 99 Pada pemeriksaan vermitus taktil dan juga tes konfirmasi tidak terdapat adanya perbedaan getaran di hemitoraks kanan maupun kiri. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi pada pasien. Jadi pada pemeriksaan perkusi ini saya akan menilai dari seluruh lapang paru untuk menilai suaranya apakah sonor, hipersonor atau dullness yang terdapat, dan saya akan menilai batas paru juga antara batas paru lambung dan paru hati. Permisi ya Pak, saya akan lakukan pengetukan, mungkin agak sedikit kurang nyaman ya Pak.
Pertama, saya akan melakukan perkusi di seluruh lapang paru dari bawah klavikula menuju ke bawah hingga didapatkan suara dullness. Permisi ya Pak. Saya lakukan dari atas ke bawah. Selanjutnya di hemitoraks yang satunya. Baik, didapatkan suara sonor. Selanjutnya saya akan bandingkan dari hemitoraks kanan dan kiri dengan melakukan perkusi secara zigzag. Sini Pak. Baik, didapatkan suara perkusi kanan, hemitoraks kanan dan kiri sama. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada area mid axillary line kanan dan kiri pasien. Bapak bisa tangan kanannya dinaikkan. Saya akan lakukan perkusi dari atas ke bawah. Baik, di tangan satunya Pak, tolong dinaikkan. Sini. Baik, bisa diturunkan Pak. Baik, selanjutnya saya akan menilai batas dari paru ke hati dan paru ke lambung. Untuk paru hati, saya akan melakukan perkusi di mid clavicular line di bagian dextra dan dari bawah clavicular menuju ke bawah hingga didapatkan perubahan suara dari sonor ke dullness di mid clavicular line. Baik, selanjutnya saya akan menilai ekspansi dari atau pergerakan hati saat dilakukan inspirasi maksimal. Bapak bisa tolong menarik nafas, nanti ditahan beberapa saat ya Pak ya. Saya tarik nafas yang dalam. Nih, ditahan sebentar. Sekarang saya akan melakukan perkusi untuk mendapatkan suara dullness kembali. Baik, bisa dibawa nafasnya Pak. Pada pasien ini nanti dinilai berapa jari pergerakan atau berubahnya posisi hati saat kita lakukan inspirasi maksimal. Pada pasien ini didapatkan kurang lebih 3 jari. Nika adalah batas dari paru dan hati pasien. Selanjutnya untuk lambung, Bapak terakhir kali makan berapa jam lalu Pak? 2 atau 1 jam yang lalu. 1 jam lalu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menilai batas paru ke lambung. Jadi nanti akan terdapat perubahan dari suara sonor ke timpani saat lambung pasien kosong atau sonor menuju ke dullness saat perut pasien terisi. Pada pasien ini bisa kemungkinan timpani karena pasien sudah sudah makan kurang lebih 2 jam lalu. Di sini Bapak, pada pemeriksaan di sinistra, di hemitoraks sinistra, saya akan mulai dari anterior axilla menuju ke bawah hingga didapatkan batas dari paru menuju lambung. Permisi ya Pak. Saya akan mulai dari bawah klavikula. Baik, didapatkan suara timpani. Ini adalah batas dari paru ke lambung. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi pada pasien di toraks anterior. Saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Sebelumnya nanti akan saya lakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui suara paru pasien, suara napas pasien, dan suara-suara tambahan lain. Di sini ya Pak.
saya akan melakukan auskultasi dari seluruh lapang paru. Bapak bisa tolong nafas dalam, buang Pak. Baik, untuk pengecekan nafas pengecekan dengan auskultasi, nantinya saya akan menilai bagaimana pola pernapasan pasien, apakah bronkofesikular atau vesikular, ataukah suara paru lainnya. Lalu nanti saya akan mendengarkan juga bunyi-bunyi tambahan dari pada paru pasien, apakah ada terdapat ronki halus, ronki basah, adakah wheezing yang terdengar, lalu apakah ada pneumothorax click, lalu amforik, dan juga ada pleural friction atau gesekan dari pleura yang dapat terdengar. Pada pasien ini didapatkan pola pernapasannya bronkofesikular dan tidak terdapat adanya suara tambahan napas. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, meminta pasien, Bapak nanti saat saya letakkan stetoskopnya, saya minta Bapak untuk mengucapkan angka 99 secara terus-menerus ya Pak ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan auditory phrenitus. Nanti saya akan menentukan bunyi hantaran suara karena pasien ini didapatkan pola pernapasan yaitu bronkofesikular. Sini ya Pak. Oke, bisa bilang 99 Pak? 99. Lagi? 99. 99. 99. Baik, selanjutnya saya akan minta Bapak untuk pemeriksaan egofoni ya Pak ya. Selanjutnya Bapak bisa bilang I saat terus menerus ya Pak ya. Sebentar saja, oke? Bisa dimulai Pak. Sudah Pak? Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan bronkofoni Pak ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan dengan minta pasien untuk berkata 99. Jadi nanti Bapak bicara 99 kembali ya Pak ya. Nanti secara terus menerus saya dengarkan terlebih dahulu. Oke, silakan Pak. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Nomor Pak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan whispered factoriloquy dan saya akan meminta pasien untuk berbisik. Bapak bisa nanti tolong saat saya letakkan stetoskop Bapak berbisik mengatakan 99. Saya Pak? Paham? Oke, coba dimulai Pak. 99. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks posterior ya Pak ya. Nanti akan Bapak bisa duduk dan saya akan menghadap ke punggung Bapak. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan di bagian punggungnya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks posterior. Dimana pada toraks posterior ini saya akan melakukan inspeksi di bagian punggung pasien. Melihat yang pertama apakah ada kelainan bentuk dari punggungnya, apakah ada kelainan bentuk tulang belakang,
dan struktur di punggung. Lalu melihat apakah ada benjolan juga di area sekitar punggung, dan melihat apakah ada tanda kemerahan atau infeksi dari kulit area sekitar dan bekas operasi. Pada pasien ini tidak didapatkan adanya tanda kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di area punggung. Saya akan menilai yang pertama dari seluruh area punggung Niki. Saya akan lakukan palpasi perlahan. Permisi nih Pak. Saya akan menilai apakah ada nyeri. Pak, saat saya tekan-tekan, apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Lalu menilai adanya emfisema subkutis, dan merasakan juga apakah ada tonjolan tulang ataupun massa yang terasa. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekspansi paru pada pasien. Saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya pada punggung pasien dan menghimpitkan kedua ibu jari saya. Baik Pak, bisa tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan. Saya akan menilai kesimetrisan kanan dan kiri dari hemitoraks kanan dan kiri pasien yang mana pada pasien ini didapatkan simetris kanan dan kiri. Baik, selanjutnya melakukan pemeriksaan alveolus taktil. Bapak bisa sebutkan 99 ya saat saya letakkan tangannya. Dimulai Pak. 99 99 99 99. Ya, sekali lagi Pak. 99 99 99 99. Baik, untuk pemeriksaan alveolus taktil didapatkan getaran yang sama antara hemitoraks kanan dan kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada pasien. Saya akan melakukan perkusi dari bagian atas menuju ke bawah di seluruh lapang toraks posterior. Sini Pak. Lakukan perkusi sampai ditemukan suara dullness. Lakukan di bagian sapinya. Kita didapatkan suara dullness. Atau selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan zigzag untuk membandingkan bunyi perkusi dari hemitoraks kanan dan kiri. Sini. Dapatkan bunyi yang sama, yaitu sonor kanan dan kiri. Selanjutnya menilai batas dari paru posterior di kanan dan kiri. Saya mulai dari sebelah kanan, dicari sampai menemukan suara dullness, dari perubahan dari sonor ke dullness. Selanjutnya dari bagian toraks posterior kiri sampai dapatkan suara dullness. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada toraks posterior. Saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop dari bagian apex menuju ke bagian dari apex menuju ke bagian bawah. Saya akan melakukannya secara zigzag kanan dan kiri untuk mendengarkan suara nafas pasien. Di sini Pak. Coba bernapas dalam Pak. Buang perlahan.
Dapatkan dari auskultasi suara napas yang normal, tidak terdapat ada suara napas tambahan. Baik Bapak, Pak D, jadi untuk pemeriksaan fisik parunya sudah selesai. Jadi tadi saya sudah memeriksa dari bagian leher, melihat tanda-tanda kelainan dan kelainan pernafasan dari Bapak, dari dada juga. Tadi sudah saya inspeksi atau melihat, lalu saya lakukan perabaan, lalu pengetukan tadi dan juga mendengarkan dengan stetoskop dan didapatkan hasilnya normal Bapak. Dan untuk bagian belakang juga, pemeriksaan paru di belakang, di bagian punggung juga normal Pak, dalam batas normal semua. Jadi untuk pemeriksaan paru Bapak didapatkan pada batas normal, tidak ditemukan kelainan Bapak. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, entah pemeriksaan fisik ataupun penunjang yang diperlukan gitu Bapak. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Jadi, kalau gitu nanti akan dilanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Baik, sekian dokter untuk pemeriksaan fisik paru pada pasien. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan ataupun kata-kata dalam video. Terima kasih dokter.